Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Zulfikar dari Prodi Teknik Industri. Saya akan mempresentasikan tugas ANFIS yang berjudul Kinerja Alat Tanam Rice Transplanter terhadap Pertumbuhan Hasil dan Kelayakan Usaha Tani. Pendahuluan. Usaha tani padi di Indonesia masih dikerjakan dengan mengandalkan tenaga kerja manusia yang bersumber dari tenaga kerja keluarga maupun tenaga kerja luar atau buruh. Hal ini petani lakukan karena masih banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, terutama di Pulau Jawa, sehingga sering dijumpai pada wilayah pengembangan pertanian masih banyak buruh tani yang bekerja dengan upah yang murah. Usaha tani padi di Indonesia sering dianggap tidak efisien dan boros tenaga kerja, sehingga biaya produksi menjadi lebih tinggi. Biaya produksi terdiri dari upah tenaga kerja dan sarana produksi. Komponen biaya tenaga kerja mencapai 60% dari total biaya produksi padi. Komponen tenaga kerja yang membutuhkan biaya cukup tinggi dan dikerjakan oleh tenaga kerja luar keluarga terdapat pada kegiatan-kegiatan pengolahan tanah, tanam, penyilangan, dan panen. Salah satu terobosan yang memungkinkan dapat menekan biaya tanam adalah dengan menggunakan alat tanam transplanter. Alat tanam ini dirancang terutama untuk menghemat waktu dan tenaga kerja manusia, sehingga waktu tanam dapat dipercepat, apalagi bila diterapkan pada skala lahan yang luas dan tenaga kerja tanam menjadi masalah. Rice transplanter merupakan alat pindah tanam bibit padi dengan jumlah, kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang seragam. Rice transplanter ini menggunakan motor penggerak, sedangkan operator berada di belakang untuk mengoperasikan alat tersebut. Metode penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan di kebun percobaan KP Sukamandi pada MK 2013. Dua perlakuan diuji pada satu hamparan sawah dalam bentuk dempot dengan masing-masing diperlakukan seluas 0,25 hektar. Kedua perlakuan tersebut adalah P1 tanam padi manual jejer tegel, jarak tanam 25 x 25 cm. P2 tanam pindah Iseki Rice transplanter, jarak tanam 30 x 16 cm. Varietas padi yang digunakan adalah Ciherang. Bibit padi ditanam pada umur 14 hari setelah semai, baik pada pindah legowo manual maupun dengan alat tanam transplanter. Hasil dan pembahasan. Pertumbuhan tanaman. Pengamatan terhadap variabel tinggi tanaman dan jumlah anakan dilakukan sejak pertumbuhan vegetatif sampai dengan menjelang panen dengan interval pengamatan setiap 15 hari. Dilihat dari perkembangannya, tampak bahwa tinggi tanaman dan jumlah anakan yang diamati bervariasi sesuai perlakuan sistem tanam dan jarak tanam. Pada awal pertumbuhan, tinggi tanaman dan perlakuan tanam manual jejer tegel terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan cara tanam dengan rice transplanter. Namun, setelah fase awal anakan maksimum hingga pada akhir pengamatan, tinggi tanaman pada perlakuan cara tanam dengan rice transplanter terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan cara tanam manual. Itu gambarnya ya, seperti itu.
vegetatif dapat bertahan hidup sampai fase generatif. Jumlah anakan maksimum terjadi pada pengamatan umur tanaman mencapai 45 HST. Kemudian jumlah anakan akan turun sampai fase menjelang panen. Hal ini disebabkan sebagian anakan produktif mengering dan mati. Akibatnya tidak semua anakan yang terbentuk dalam menghasilkan malai. Jumlah anakan produktif yang dihasilkan ketika memasuki fase menjelang panen pada cara tanam jejar tegel 61,5%, sedangkan pada cara tanam rice transplanter sebesar 64,2%. Hasil GKG K.A 14% dan kenaikan hasil air gabah kering giling memiliki kadar air 14% ditentukan oleh keterkaitan G kali M. G berarti genetis, E berarti lingkungan, selama pertumbuhan tanaman padi. Berdasarkan hasil analisis seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3, dapat diketahui hasil gabah perlakuan tanam manual jejar tegel adalah 4,60 ton per hektar, sedangkan pada tanam dengan cara rice transplanter adalah 5,05 ton per hektar. Jika dibandingkan dengan perlakuan tanam pindah manual jejar tegel, maka pada tanam pindah dengan rice transplanter terjadi kenaikan padi sebesar 0,45 ton per hektar atau kenaikan sebesar 9,78%. Itu gambarnya ya. Biaya tanam manual dan mesin rice transplanter. Biaya pekerjaan borong tanam pindah manual jejar tegel sebesar 1.200.000 per hektar yang meliputi pekerjaan cabut dan angkut bibit padi caplak, membuat garis tanam 400.000 per hektar, dan tanam padi sebesar 800.000 per hektar. Pada tanam pindah dengan menggunakan alat transplanter dibutuhkan biaya borong tanam sebesar 500.000 per hektar yang meliputi pekerjaan mengulung dan mengangkut bibit padi sebesar 100.000 per hektar dan borong tanam sebesar 400.000 per hektar, sehingga terdapat selisih biaya tanam sebesar 700.000 per hektar. Tanam padi dengan menggunakan rice transplanter membutuhkan benih padi sebanyak 35 kilo per hektar atau 10 kilo per hektar lebih banyak dibandingkan tanam pindah manual jejar tegel. Selain itu juga dibutuhkan bahan bakar minyak dan tambahan tenaga penyulaman yang lebih banyak dibandingkan dengan tanam padi manual jejar tegel. Secara keseluruhan biaya tanam padi yang dikeluarkan sebesar 1 juta per hektar jika menggunakan rice transplanter dan 1.500.000 jika tanam jejar tegel manual. Jika biaya benih padi dihitung, maka total biaya yang dikeluarkan pada cara tanam menggunakan rice transplanter sebesar 1.350.000 per hektar dan cara tanam manual jejar tegel sebesar 1.750.000 per hektar. Terdapat selisih biaya 400.000 per hektar yang didapat dari ketenaga kerja borong tanam. Kelayakan perubahan teknologi cara tanam dengan menggunakan alat rice transplanter. Peningkatan hasil gabah akibat penggunaan alat tanam rice transplanter dibandingkan dengan tanam manual jejar tegel sebanyak 0,4 ton per hektar. Pada posisi harga gabah 4.000 per kilo, maka tambahan penerimaan yang diperoleh sebesar 1.800.000 per hektar. Hasil analisis perubahan teknologi sebagai akibat penggunaan alat tanam rice transplanter dapat memberikan keuntungan sebesar 2.200.000 per hektar dengan MBCR
8,33 ini berarti setiap 100 tambahan biaya yang dikeluarkan akibat penggunaan alat tanam Richter Splitter dapat memberikan tambahan penerimaan sebesar 8,33 dalam batas penggunaan input tertentu. Dengan kata lain, penggunaan alat tanam Richter Splitter layak secara ekonomi. Ini adalah biayanya mbok. Kesimpulan dan saran. Pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah anakan padi pada cara tanam pindah menggunakan alat Richter Splitter walaupun sebagun dan mengikuti tren yang sama, namun cenderung lebih baik dibandingkan dengan cara manual jejar tegel. Hasil gapai yang diperoleh pada cara tanam pindah menggunakan alat Richter Splitter lebih tinggi dibandingkan cara tanam pindah manual jejar tegel. Jika diperlukan waktu 0,14 hektar per jam atau 7,14 jam per hektar untuk pekerjaan tanam pindah menggunakan alat tanam Richter Splitter dengan biaya borong 500.000 per hektar di luar biaya pesemaian, angkut, dan gulung bibit dan bahan bakar dan penyulaman. Tanam pindah padi menggunakan alat tanam Richter Splitter menguntungkan dan layak secara otonomi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, wajar karena ini pertama kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.